Canı boş. Бука КВ. Да мы задержали тут рядового, поэтому мы Дай, скажи. Ngeri, pesawat militer Ukraina ditembak jatuh oleh Rusia, begini kondisi para korban. Sejak diluncurkan, serangan Rusia masih berlangsung di seluruh wilayah Ukraina saat ini. Terbaru, otoritas setempat melaporkan sebuah pesawat militer ditembak jatuh oleh Rusia di kawasan Kiev. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kementerian Dalam Negeri Ukraina. Ditembak jatuhnya pesawat militer milik Ukraina tersebut oleh Rusia menewaskan 5 orang penumpang di dalamnya. Selain itu, melalui Kementerian Dalam Negeri, Ukraina juga mengkonfirmasi sejumlah kerusakan akibat serangan Rusia di perbatasan. Sementara itu, Ukraina juga mengonfirmasi sebelumnya sebanyak 40 orang tewas selama serangan yang dilakukan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sudah mengambil beberapa keputusan penting guna merespons serangan Rusia. Keputusan penting pertama yang diambil oleh Volodymyr Zelensky adalah membentuk kabinet militer dan menyatakan negara dalam keadaan darurat militer. Selain itu, baru saja Volodymyr Zelensky juga mengumumkan bahwa Ukraina telah memutus hubungan diplomatik dengan Rusia. Pagi ini telah menjadi sejarah, tetapi cerita ini benar-benar berbeda untuk negara kita dan untuk Rusia. Kami telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia, sebut Volodymyr Zelensky dalam keterangan tertulis yang dipublikasikan kantor kepresidenan negara tersebut. Bahkan Volodymyr Zelensky menyebut serangan yang dilakukan oleh Rusia sama dengan Nazi saat Perang Dunia Kedua. Rusia keji dan bunuh diri menyerang negara kita di pagi hari, seperti yang dilakukan Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua, tegas Volodymyr Zelensky. Tentara penjaga perbatasan Ukraina dikabarkan membelot ke pihak Rusia. Mereka menolak untuk melanjutkan tugasnya begitu perang berkobar di sana. Dinas Keamanan Federal Rusia, FSB, menyebutkan sebanyak 26 tentara penjaga perbatasan Ukraina meninggalkan lokasinya dan kini tiba di wilayah Federasi Rusia, lansir kantor berita RIA Novosti. Penjaga perbatasan Ukraina yang meninggalkan pos layanan mereka tiba di wilayah Federasi Rusia, kata anggota FSB dalam pernyataannya. Mereka merupakan militer Ukraina yang sebelumnya menjaga pos pemeriksaan Troyebornoye di wilayah Bryansk. Sebanyak 26 prajurit Ukraina menyeberang ke Rusia dan 16 lainnya ke pos pemeriksaan Crimea Draskoy, ungkap FSB. Sebelumnya, Presiden Vladimir Putin menekankan bahwa keadaan mengharuskan Moskow untuk mengambil tindakan tegas dan segera setelah Republik Rakyat Donbas mengajukan permintaan bantuan. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengklaim tidak melakukan serangan terhadap sasaran sipil di wilayah Ukraina, hanya pada infrastruktur militer. Mereka juga membantah jet tempurnya ditembak jatuh Ukraina. Senator Amerika Serikat Lindsey Graham buka suara menanggapi ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Menurutnya, ketegangan antara Rusia dan Ukraina akan merembet menjadi Perang Dunia III jika China dan Iran ikut beraksi untuk mencapai tujuan mereka. Graham berpendapat China masih berupaya mengakuisisi Taiwan. Iran sementara itu punya agenda untuk membesarkan hegemoni Islam dengan senjata nuklir yang mereka miliki. Ketika China dan Iran ikut beraksi untuk meraih agenda mereka masing-masing, kita akan mengalami Perang Dunia III, ucapnya dikutip dari Fox News pada 23 Februari. Kalian akan menghadapi segerombolan Islam radikal yang memiliki senjata nuklir, tuturnya lagi. Graham mengingatkan bahwa situasi akan sangat buruk andai Perang Dunia III pecah. Saya tidak bisa membayangkan betapa menderita kita sebagai suatu bangsa jika itu terjadi, tuturnya. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina mengalami eskalasi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengerahkan operasi militer ke wilayah Donbas pada hari ini. Tindakan Vladimir Putin itu mendapatkan kecaman dari sejumlah negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengutuk tindakan Vladimir Putin yang menurutnya tidak beralasan. Tidak hanya Joe Biden, penolakan juga datang dari Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Presiden Putin telah memilih jalan pertumpahan darah dan kehancuran dengan meluncurkan serangan tak beralasan ke Ukraina. Inggris dan sekutu kami akan merespon dengan tegas, katanya melalui cuitan di akun Twitter. Serangan kilat Rusia lumpuhkan sistem pertahanan udara Ukraina. Rusia mengklaim telah menyerang sistem pertahanan udara dan angkatan udara Ukraina dengan serangkaian serangan presisi. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan setelah bandara dan landasan pacu di seluruh negeri diguncang oleh ledakan.
Para pejabat juga menyebutkan bahwa penjaga perbatasan Ukraina tidak melawan pasukan Rusia yang maju, yang telah bergerak masuk setelah Presiden Vladimir Putin menandatangani perintah untuk memulai